Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'dah. Yang saya hormati Bapak Hafidz selaku dosen dari mata kuliah praktek ibadah. Saya Aris Alfariji dari kelas ilmu hadis B dengan NIM 1913745 ingin mempresentasikan tugas kuliah saya, yaitu tentang cara memandikan jenazah. Baiklah, memandikan jenazah termasuk dalam syarat mengurusi jenazah umat Islam sesuai dengan hukumnya, yaitu fardu kifayah. Jadi wajib dikerjakan, tapi bila memang sudah ada muslim lain yang mengerjakan, maka hukumnya menjadi gugur untuk umat Islam. Kemudian jenazah termasuk dalam rangkaian dan hal penting sebelum disolatkan. Memandikan jenazah termasuk dalam rangkaian dan hal penting sebelum disolatkan serta dimakamkan kepada liang lahat. Memandikan jenazah menjadi tidak wajib dilakukan bila yang meninggal yaitu dalam jumlah yang banyak, seperti korban peperangan, seperti bencana alam. Nah, itu tidak diwajibkan apabila jumlahnya melebihi ataupun jumlahnya banyak lah, seperti peperangan dan tadi yang sudah disebutkan. Namun sebelum memandikan jenazah ada beberapa hal yang memang penting diketahui, yaitu poin tentang jenazah yang wajib dimandikan. Pertama yaitu seorang muslim dan muslimah. Yang kedua yaitu jasadnya ada. Jadi ketika memang jasadnya tidak ada ataupun dia jatuh, contoh kita ambil contoh dia hilang di lautan, nah itu maka tidak wajib ataupun tidak perlu dimandikan jenazahnya karena memang jasadnya tidak ada. Yang ketiga yaitu kematian bukan karena mati syahid, seperti peperangan membela Islam di zaman Nabi contohnya. Nah, jadi kematian orang yang memang mati syahid tidak apa-apa, enggak dimandikan juga. Yang terakhir yaitu bayi yang selamat. Bayi itu bukan bayi yang meninggal karena keguguran, jadi sudah lahir, bayinya sudah lahir. Nah, ketika memang bayinya sudah lahir, berarti dia sudah dihukumin wajib dimandikan jenazah. Namun ketika dia meninggal dalam keadaan di dalam kandungan, maka itu tidak wajib dimandikan. Poin selanjutnya yaitu tentang syarat orang yang memandikan jenazah. Tentu syarat orang yang memandikan jenazah yang pertama harus Islam, yang kedua dia berakal, baligh, mempunyai niat untuk memandikan jenazah, selanjutnya mengetahui hukum dan cara memandikan jenazah, yang terakhir orang yang memandikan jenazah itu terpercaya, amanah dan mampu menutupi segala aib yang ada di jenazah. Poin selanjutnya yaitu tentang kewajiban sebelum memandikan jenazah. Yang pertama yaitu memejamkan mata jenazah yang terbuka apabila matanya terbuka. Yaitu yang selanjutnya yaitu mendoakan jenazah. Nah, untuk perkara mendoakan jenazah, nah ini boleh dilakukan sebelum ataupun sesudah jenazah itu dimandikan. Yang selanjutnya yaitu mengingat dagu jenazah. Dan yang terakhir segera mempersiapkan makam. Dan poin selanjutnya yang harus diperhatikan yaitu tentang orang-orang yang berhak mengurusi jenazah. Yang pertama yaitu orang yang diwasiatkan, dengan syarat orang yang diwasiatkan bukan orang fasik ataupun orang yang ahli bid'ah. Nah, selanjutnya yaitu ulama atau pemimpin agama di satu kampung itu. Yaitu selanjutnya orang tua dari jenazah tersebut, anak-anaknya, keluarga terdekat dan kaum muslimin. Poin selanjutnya yaitu tentang urutan orang-orang yang berhak memandikan jenazah laki-laki. Ada beberapa perbedaan nih antara ataupun orang-orang yang berhak memandikan jenazah laki-laki dan orang yang berhak memandikan jenazah perempuan. Untuk orang-orang yang berhak memandikan jenazah laki-laki, pertama laki-laki yang masih memiliki hubungan kekeluargaan seperti kakaknya, adiknya, orang tua ataupun anak laki-laki, bahkan mungkin dan kakeknya. Yang kedua yaitu istrinya, laki-laki yang tidak ada hubungan kekerabatan seperti tetangga, perempuan yang masih mahram seperti anak. Nah, itu
urutan orang-orang yang berhak memandikan jenazah laki-laki. Nah, untuk urutan orang-orang yang berhak memandikan jenazah perempuan, yang pertama yaitu suaminya, karena memang seorang suami dia berhak memandikan istrinya serta diperbolehkan melihat seluruh anggota tubuh tanpa terkecuali. Nah, yang kedua yaitu perempuan yang masih ada hubungan kekerabatan dengan jenazah perempuan itu, seperti kakak. Jadi kakaknya boleh, kakak perempuannya, adiknya, orang tuanya, anak perempuan atau neneknya. Selanjutnya yaitu perempuan yang tidak memiliki hubungan keluarga seperti sepupu perempuan dan tetangga. Dan terakhir laki-laki yang masih mahramnya seperti anak laki-laki dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya yaitu bacaan niat memandikan jenazah. Tentu ada perbedaan antara memandikan jenazah laki-laki dan memandikan jenazah perempuan. Nah, untuk niat memandikan jenazah laki-laki, lafaznya itu nawaitul ghusla adaan hazal maiti lillahi ta'ala, dengan niat, artinya itu saya niat memandikan untuk memenuhi kewajiban dari mayit laki-laki karena Allah Ta'ala. Dan untuk niat memandikan jenazah perempuan yaitu lafadznya nawaitul ghusla adaan hazihil maitati lillahi ta'ala, dengan artinya saya niat memandikan dan memenuhi kewajiban dari mayit perempuan ini karena Allah Ta'ala. Sebelum memandikan jenazah tentu ada perlengkapan yang memang perlu dipersiapkan sebelum memandikan. Pertama yaitu tempat memandikan jenazah di tempat tertutup, jangan terbuka, jangan biarkan udah dilihat oleh orang lain. Yang kedua yaitu air bersih untuk memandikan jenazah, sabun, air yang diberi bubuk kafur, barus, dan wangi-wangian tanpa alkohol. Selanjutnya sarung tangan untuk memandikan jenazah, sedikit kapas, potongan atau gulungan kain kecil, dan yang terakhir handuk dan kain khusus basahan. Sekarang kita masuk ke dalam tata cara memandikan jenazah. Yang pertama yaitu meletakkan jenazah dengan posisi kepala agak tinggi. Jadi posisi kepalanya agak tinggi ke atas, boleh diganjal sesuatu barang yang bisa membuat kepala itu posisinya agak di atas. Yang kedua yaitu orang yang memandikan jenazah hendaknya memakai sarung tangan. Terus setelah itu ambil kain penutup dari jenazah. Jadi kalau jenazah ada penutupnya nih, ambil tuh kain penutup dari jenazah dan ganti dengan kain basahan agar auratnya tidak terlihat. Setelah itu bersihkan dengan menggosok lembut giginya, pelan-pelan digosok lubang hidung, terus lubang telinga, celah ketiak, celah jari tangan dan kaki serta rambutnya. Setelah itu bersihkan kotoran jenazah baik yang keluar dari depan ataupun dari belakang terlebih dahulu. Caranya dengan cara menekan perutnya. Jadi perutnya perlahan-lahan ditekan, kita urut gitu pelan-pelan agar kotoran yang ada di dalamnya keluar. Setelah itu siram ataupun basuh seluruh anggota tubuh jenazah dengan air sabun. Jadi diusap tuh setelah dipencet atau setelah dikeluarkan kotoran-kotorannya, maka diberikan sabun, badannya seluruhnya dikasih sabun. Setelah itu siram atau basuh dari kepala hingga ujung kaki dengan air bersih. Siram sebelah kanan dahulu, lalu kiri masing-masing 3 kali. Selanjutnya yaitu memiringkan setelah dibasuh tuh. Setelah jenazah dibasuh 3 kali, kanan dulu, kiri dulu sebanyak 3 kali masing-masing. Setelah itu memiringkan jenazah ke arah kiri. Basuh bagian lambungnya kanan, basuh bagian lambung kanan sebelah belakang. Setelah itu, setelah dimiringkan ke kiri, lalu memiringkan jenazah ke kanan, basuh bagian lambung kirinya sebelah kanan. Setelah itu bilas lagi dengan air bersih dari kepala hingga ujung kaki.
kembali dilakukan bilas kembali jenazahnya dengan air bersih dari ujung kepala hingga ujung kaki sebanyak 3 kali. Setelah itu siram dengan air kafur barus yang tadi sudah dipersiapkan. Setelah disiram, kemudian jenazah diwudukan seperti sebagaimana orang yang wudhu sebelum sholat. Dan harus dipastikan memperlakukan jenazah dengan lembut saat membalik dan menggosok anggota tubuhnya. Jadi jangan santai aja, pelan-pelan dengan lembut dalam menggosok ataupun membalik anggota badan tubuhnya. Nah, jika nanti keluar dari jenazah itu najis, setelah dia dimandikan lalu keluar dari badannya itu najis mengenai badannya, maka najis tadi wajib dibuang dan kembali diulang memandikannya. Tapi jika najis yang keluar setelah dia di atas kafan nih, setelah kita mengkafani, jenazah itu mengeluarkan najis, nah maka itu tidak perlu dimandikan ulang, hanya perlu dihilangkan saja najisnya. Selanjutnya bagi wanita nih, jadi bagi jenazah wanita, sanggul rambutnya harus dilepas. Jadi ketika memang rambutnya diikat, maka rambutnya harus dilepas, biarkan dia terurai ke belakang. Jadi agar si rambutnya itu, air itu dapat masuk ke dalam rambutnya. Nah, setelah disiram lalu dibersihkan, dikeringkan juga, maka diikat kembali rambutnya. Selanjutnya keringkan tubuh jenazah setelah dimandikan. Jadi dikeringkan rambut jenazahnya, tubuh jenazahnya dikeringkan dengan handuk sehingga tidak membasahi kain kafan. Jadi sebelum dipasangkan kain kafan, diusahakan jenazah itu sudah bersih, sudah tidak ada airnya di tubuhnya gitu. Jadi sudah bersih. Selanjutnya yaitu setelah dimandikan, berilah wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol sebelum dikafani, biasanya menggunakan kafur barus. Jadi diutamakan, jadi setelah dia dimandikan, setelah dia bersih, sebelum dia dikafani, maka disunahkan ataupun biasanya masyarakat memberikan wangi-wangian yang tidak beralkohol seperti kafur barus. Mungkin itu sedikit presentasi, kurang dan lebihnya saya mohon maaf atas segala kehilapan dan segala kekurangan. Sebelumnya terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.